Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, yang menjadikan masa muda sebagai fase istimewa dalam perjalanan hidup manusia. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliahan menuju zaman penuh cahaya ilmu dan iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemuda Islam yang saya cintai karena Allah. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak tentang satu fase dalam kehidupan yang seringkali dianggap biasa padahal sangat luar biasa, yaitu fase menjadi anak muda. Masa muda bukan sekedar masa singkat dalam hidup. Ia adalah masa pembentukan karakter, masa di mana keputusan-keputusan penting akan menentukan arah masa depan kita. Dan masa inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak akan bergeser kaki seseorang pada hari kiamat sebelum ia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Kemudian tentang masa mudanya, untuk apa ia pergunakan. Kemudian tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Kemudian serta tentang ilmunya, apa yang ia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Masa muda adalah waktu potensial sekaligus waktu kritis. Masa muda adalah masa yang penuh tenaga, penuh mimpi, penuh semangat. Tapi justru karena itulah masa muda juga menjadi masa yang paling rawan. Godaan syahwat, godaan harta, godaan status sosial, semuanya datang silih berganti. Hari ini kita melihat banyak pemuda yang sibuk mencari pengakuan, ingin diakui keren, ingin terlihat eksis, tapi lupa bahwa yang harusnya dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Sayangnya banyak anak muda yang hari ini lebih banyak hafal nama selebgram, hafal nama artis-artis, hafal banyak nama tiktokers atau pemain bola dibandingkan dengan tokoh-tokoh Islam, apalagi Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih mengenal konten viral daripada mengenal sejarah perjuangan Islam. Padahal dalam Islam, pemuda adalah pilar perubahan. Sejarah mencatat bahwa banyak perubahan besar dalam Islam yang dipelopori oleh anak muda. Dan pemimpin terbaik sepanjang sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga adalah anak muda yang sangat luar biasa. Jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah teladan anak muda sepanjang masa. Mari kita kembali ke 1400 tahun yang lalu. Lihatlah bagaimana pribadi baginda Nabi Muhammad SAW saat beliau masih muda. Beliau hidup di tengah masyarakat Mekah yang jahil, masyarakat yang suka minum khamr, berzina, berjudi, bahkan membunuh bayi perempuan. Namun di tengah kegelapan
moral itu beliau justru tampil sebagai cahaya. Kita mengingat di usia 12 tahun beliau sudah ikut berdagang bersama pamannya. Kemudian di usia 20-an sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Bayangkan di usia kita sekarang mungkin kita masih sibuk cari validasi. Nabi Muhammad sudah dipercaya membawa harta oleh saudagar kaya yaitu Khadijah yang akhirnya menjadi istrinya. Dan sebelum diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, seluruh Mekah mengenalnya sebagai sosok muda yang bersih akhlaknya, tajam pikirannya, dan luas wawasannya. Ada sebuah cerita ketika saat Ka'bah hendak dibangun ulang dan para pemuka Quraisy berselisih siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Mereka sepakat menunjuk Muhammad muda sebagai penengah. Pada saat itu ketika para Quraisy sepakat untuk membangun atau merenovasi Ka'bah, karena di situ yang hadir banyak sekali dari kaum selain kaum Quraisy, maka pastinya dari mereka ingin sekali dari kaumnya untuk dihormati. Kemudian mereka bingung siapa yang hendak memasang batu ini, Hajar Aswad ini gitu. Kemudian dari salah satu tetua Quraisy mengusulkan bahwa barang siapa yang besok memasuki pintu ini atau datang ke tempat ini lebih dulu, maka dia yang akan memasangnya. Setelah keesokan harinya, datanglah Nabi Muhammad ke tempat itu terlebih dahulu sebelum orang-orang datang ke tempat itu. Kemudian ketika orang-orang tahu kalau Nabi Muhammad yang datang lebih dulu, mereka langsung menyuruh, oh yang datang duluan Al-Amin, Al-Amin. Kemudian dari mereka sepakat untuk bahwa Nabi Muhammad yang untuk memasangkan Hajar Aswadnya begitu. Nah, akan tetapi karena beliau mengetahui permasalahan mengapa mereka mempermasalahkan siapa yang memasang, maka dengan sikap beliau yang bijak, yang bijaksana, maka beliau meminta untuk Hajar Aswad tersebut diletakkan di atas kain, kemudian dari para ketua suku mungkin untuk mengangkat kain tersebut secara bersama-sama, kemudian meletakkan di Ka'bah. Nah, kenapa kok bisa Nabi Muhammad tuh ditunjuk gitu? Karena beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin dari penduduk Mekah. Karena mereka percaya pada kejujuran dan kebijaksanaannya, padahal saat itu beliau masih sangat muda. Sahabat-sahabat muda Nabi, bukti pemuda bisa jadi pahlawan gitu. Tak hanya Nabi Muhammad, dakwah Islam pun juga didukung oleh anak-anak muda yang sangat luar biasa. Mungkin salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Masuk Islam saat masih belia, tidur di tempat Nabi saat hijrah demi melindungi beliau. Anak muda tapi sudah siap berkorban nyawa. Kemudian ada juga Usamah bin Zaid, diangkat menjadi panglima pasukan besar di usia 17 tahun, termasuk sahabat senior seperti Abu Bakar dan Umar ikut dalam pasukan itu. Tapi Rasulullah SAW tetap menunjuk Usamah karena kemampuannya. Kemudian ada lagi Mus'ab bin Umair, pemuda tampan dan kaya, rela meninggalkan kemewahan demi dakwah beliau. Beliau yang membuka jalan dakwah Islam ke Madinah.
Kemudian ada juga Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, dua sahabat muda yang menjadi sumber ilmu karena semangat belajar mereka sejak kecil. Mereka semua tidak menunggu tua untuk menjadi baik, mereka tidak menunggu kaya untuk berbagi, mereka tidak menunggu banyak followers untuk mulai berdakwah. Ketika kita melihat bagaimana pemuda hari ini, apa aja tantangannya, sungguh sangat lebih banyak dari zaman dahulu mungkin, karena mungkin masalah kehidupan sekarang lebih bervariatif ketimbang zaman dahulu. Apa saja tantangan dan mungkin kesempatan yang bisa diperoleh untuk anak muda zaman sekarang? Bagaimana dengan kita? Mungkin kita memang tidak hidup pada zaman perang Uhud atau perang Badar, tapi kita hidup di zaman penuh fitnah internet, fitnah konten-konten gak jelas, fitnah gaya hidup hedonis, dan fitnah pemikiran-pemikiran sesat. Mungkin kita tidak dihadang oleh kaum kafir Quraisy, tapi kita setiap hari dihadang oleh mungkin konten-konten yang tidak senonoh. Mungkin kita tidak bertemu Abu Lahab, tapi kita setiap saat bertemu dengan konten yang bisa menurunkan kadar iman kita. Maka tugas kita sebagai pemuda hari ini tidak ringan. Maka dengan itu langkah-langkah yang harus diupayakan, yang pertama adalah kita harus menjaga iman. Karena iman anak muda sering naik turun. Jaga iman dengan sholat, dengan berkumpul dengan orang-orang solih, dan dengan banyak belajar agama. Kemudian upaya kedua adalah kita harus menjaga akhlak. Jangan biarkan zaman ini membentuk kita menjadi pribadi kasar, egois, dan tidak sopan. Ketiga, kita harus belajar bersungguh-sungguh, karena umat butuh pemuda yang pintar, jujur, dan profesional. Kemudian upaya yang keempat, kita harus aktif berkarya. Jangan hanya konsumsi, tapi juga berkontribusi. Bahwa kita tahu sekarang mungkin sebagian besar anak muda, mungkin hampir semua, setiap hari pasti memegang handphone gitu. Dan tidak hanya cuma WhatsApp saja yang dibuka, pasti membuka media sosial seperti halnya mungkin TikTok, Facebook, atau Instagram, dan lainnya lah. Ketika kita sering menemui mungkin konten-konten tidak bijak di sana, atau konten nyeleneh, atau konten-konten tidak senonoh, mungkin bagi anak muda kita harus ikut juga berkontribusi dalam menyebarkan kebaikan di dalam sana. Seperti kita ketahui tadi, para sahabat Nabi yang mereka masih sangat muda, di antaranya yaitu tadi Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, kemudian Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas. Mereka semua tidak menunggu tua untuk menjadi baik. Iya, kalau sampai tua, kalau masih muda meninggal. Kemudian mereka tidak menunggu kaya untuk berbagi, mereka tidak menunggu banyak followers untuk mulai berdakwah. Jadilah pemuda yang punya arah, bukan hanya ikut-ikutan. Jangan jadi pemuda yang hanya bisa viral tapi nihil makna. Jadilah pemuda yang tidak hanya bicara tapi bekerja. Kemudian Nabi Muhammad adalah sampai kapanpun adalah suri tauladan terbaik bagi kita semua. Jadilah pemuda seperti Nabi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pemuda seperti Nabi itu bukan berarti harus sempurna,
tapi berarti kita meneladani beliau semampu kita. Mungkin seperti halnya ketika kita jujur di saat yang lain dusta, kita sedang meneladani Nabi. Kemudian mungkin ketika kita menjaga pandangan saat teman-teman asik melihat hal haram, kita menjaga itu. Itu sudah menjadi bisa disebut juga kita meneladani Nabi Muhammad. Mungkin juga ketika kita menahan diri dari gaya hidup foya-foya, kemudian ketika kita memilih belajar daripada rebahan berjam-jam gitu. Karena itu mari kita isi masa muda ini dengan hal-hal yang akan membuat kita tidak menyesal di akhirat kelak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, masa luangmu sebelum sibukmu, dan masa hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Hakim. Mari kita semua jadikan masa muda kita sebagai masa berkarya, beribadah, dan berkontribusi untuk Islam dan umat. Semoga tidak hanya berhenti di ucapan saja. Semoga kita bisa mampu mengamalkan apa yang mungkin saya sampaikan tadi. Kita berusaha untuk meniru bagaimana gaya hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.